Om Swastiastu. Halo Sobat Pembelajar dimanapun Anda berada. Dan kali ini khusus di materi konsep pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar, khusus untuk di jurusan PGSD, saya akan memaparkan materi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar itu merupakan pembelajaran yang kompleks ya. Jadi guru wali kelas itu juga harus memahami setiap mata pembelajaran, salah satunya yaitu pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, di dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk sekolah dasar, itu benar-benar harus ditanamkan sejak dini ya. Nah, kalau saya punya pengalaman gitu, saya sangat sangat berhutang budi pada guru-guru sekolah dasar yang bisa saya mengajari membaca ya, kali pertama, menulis, kemudian mengenal kata-kata bahasa Indonesia yang luar biasa indah dan pemaknaannya seperti itu. Nah, itu akan dikenang gitu. Apalagi bagi guru-guru di sekolah negeri yang dapat menanamkan atau dapat memunculkan keterampilan membaca kali pertama bagi anak. Nah, itu akan menjadi memori yang sangat abadi bagi seorang anak dan saya juga bisa membaca karena guru sekolah dasar saya yang terdahulu. Nah, untuk Anda mau atau bisa menjadi guru yang mampu menerapkan bagaimana anak-anak bisa membaca atau menulis dengan baik, ada dasar-dasar atau konsep-konsep yang harus dipelajari dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk anak sekolah dasar. Nah, di antara ilmu-ilmu itu ada yang namanya ilmu fonologi. Nah, ini merupakan ilmu yang paling stratanya paling ini ya paling dasar. Fonologi itu mempelajari terkait bunyi. Kemudian ada yang namanya morfologi, ini kata, kemudian meningkat lagi ada yang namanya sintaksis, ini kalimat ya. Kemudian ada lagi yang namanya wacana gitu ya. Ada yang namanya wacana. Nah, itu sudah kompleks, gabungan dari kata, gabungan dari bunyi, kata, kalimat, kemudian juga paragraf yang utuh dan pemaknaannya. Nah, ini berjenjang gitu ya. Nah, ya mahasiswa dimanapun gitu PGSD harus memulai dari tahapan yang paling awal yaitu fonologi. Nah, di sini saya khusus akan membahas mengenai bagaimana pentingnya ilmu fonologi ini dalam keterampilan pembelajaran bahasa Indonesia yang harus dimiliki oleh seorang guru di sekolah dasar. Nah, izinkan saya berbagi materi ini supaya nyambung ya. Saya tidak membagikannya lewat PowerPoint, tetapi langsung ke kajian ilmiah ya. Oke, semoga bisa terlihat. Kurang besar ya. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan bahwa fonologi itu adalah ilmu dalam salah satu cabang ilmu linguistik ya, tentang bunyi seperti itu. Nah, untuk materi jelasnya nanti akan saya berikan handout-nya, jadi Anda bisa membaca secara detail. Tapi di sini saya harus konfirmasi beberapa hal supaya Anda tidak mengalami kebingungan ya. Sudah, yang pertama itu yang harus Anda pahami konsepnya adalah bahwa ilmu linguistik itu salah satu cabangnya yang paling dasar adalah fonologi. Oke, sebenarnya yang paling penting untuk Anda ketahui adalah hakikat fonologi, objek kajian fonologi dan bidang cakupannya, kedudukan fonologi dalam linguistik, dan manfaat fonologi bagi ilmu lain dan ilmu pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, ini khusus untuk di SD. Kalau nanti kita berbicara mengenai fonologi di khusus dalam pembelajaran bahasa atau linguistik, nah itu berbeda lagi. Tetapi dasarnya kita berpijak pada dasaran yang sama, yaitu ilmu linguistik yang mempelajari terkait bunyi. Nah, kita mulai dengan pengertian fonologi ya. Nah, biasa kalau fonologi itu berasal dari kata akar kata fon yang berarti bunyi ya, dan logos yang berarti ilmu. Nah, di sini kita mengambil sarinya bahwa fonologi itu adalah ilmu yang mempelajari terkait tatanan bunyi. Nah, ada pertanyaan kemudian ya, apakah bunyi kaleng yang jatuh atau bunyi apa ya, dentuman seperti itu termasuk di dalam kajian fonologi atau bunyi-bunyi misalnya bunyi pecahan seperti itu ya, bunyi getaran, apakah itu masuk dalam kajian fonologi? Jawabannya adalah tidak ya. Karena kajian fonologi ini adalah tataran pada bidang ilmu linguistik yang mengkaji khusus bagaimana bunyi itu dikeluarkan oleh alat ucap manusia. Nah, oke, mohon maaf ya.
ada sedikit intermezzo. Nah, sekarang pertanyaan yang kemudian muncul, Ibu, apakah, bunyi mendengkur gitu ya, atau istilahnya mohon maaf ngorok gitu ya, apakah itu juga dipelajari dalam, tatanan fonologi gitu? Nah, tidak ya, karena bunyi mendengkur itu memang, berasal sepertinya gitu ya, berasal dari alat ucap manusia yaitu mulut gitu ya, tetapi itu tidak, bunyi mendengkur itu bukanlah, bunyi yang dihasilkan dari alat ucap manusia. Nah, alat ucap yang disadari gitu ya, keluar bahasa atau bunyi-bunyi yang keluar dari alat ucap manusia itu beragam sekali, sehingga ini perlu dikaji bagaimana, fungsionalnya alat ucap manusia dalam tatanan fonologi ini. Nah, kalau nanti Anda khusus mempelajari bahasa gitu ya, linguistik, itu banyak sekali, perdebatan antara apa sebenarnya yang dikaji dalam fonologi. Ada yang mengatakan bahwa fonologi itu, sama dengan fonetik, fonem gitu ya, jadi hanya satu khususnya. Tetapi ada juga yang memberikan, alur yang berbeda bahwa dalam fonologi itu ada yang disebut dengan fonetik dan fonemik seperti itu, dan juga ada pandangan-pandangan lain. Tetapi berdasarkan referensi-referensi yang ada gitu, saya masih berkiblat pada bahwa kajian fonologi, cabang ilmu linguistik dalam fonologi itu dibagi menjadi 2, yaitu kajian fonetik dan fonemik. Ya nanti Anda pegang handout-nya dan Anda akan memahami bahwa kajian fonologi itu ada perbedaan antara fonetik dan fonemik. Nah, dalam mengkaji apa itu fonetik dan fonemik, kita harus memahami beberapa hal terlebih dahulu. Nah, ini ada beberapa kata, misalnya ambil, simpan, tendang, untung, unggul, tengkuk, tunjuk, seperti itu ya. Nah, di sini berdasarkan alat ucap manusia, ada rangkaian konsonan dalam kata-kata ini seperti M dan B. Nah, itu biasanya disebut dengan bunyi bilabial gitu yang dihasilkan oleh mulut bagian atas dan bagian bawah. Biasanya MB, MP ini bilabial ya. Nah, ini untuk di SD biasanya anak kali pertama mengucapkan babbling gitu ya. Anak-anak umur ya 2 tahun sampai dia memasuki PAUD mungkin ya. Jadi itu MB, MP itu dia paling banyak bisa menyerap kata-kata atau mengucapkan kata-kata tersebut, melafalkan kata-kata tersebut. Jadi proses babbling itu dalam perkembangan bahasa anak merupakan fase terpenting gitu ya. Jadi bilabial itu biasanya adalah kata atau bunyi yang paling pertama terbentuk dari anak-anak usia dini seperti itu. Jadi pengucapan mama, papa, nah itu termasuk dalam bagaimana alat ucap yang disebut dengan bilabial itu bisa membentuk fonem-fonem atau bunyi-bunyi tadi. Nah, kalau fonetik itu tadi kita bagi ya fonologi itu menjadi fonetik dan fonemik ya. Secara sederhananya fonetik itu adalah semua bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia ya. Nah, nanti di handout Anda bisa mempelajari lagi bahwa banyak sekali bunyi dalam alat ucap manusia gitu. Ada yang namanya fonetik auditoris, kemudian banyak sekali ya istilah-istilahnya yang nanti bisa Anda pelajari bagaimana fonetik berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melafalkan bunyi konsonan, melafalkan bunyi vokal dan lain sebagainya. Vokal pun dibagi menjadi beberapa dan konsonan juga dibagi menjadi beberapa tahapan seperti itu. Nah, itu fonetik adalah bunyi yang dihasilkan oleh seluruh alat ucap manusia, bunyi tersebut yang dihasilkan ya tanpa mengenal lagi apakah itu membedakan makna atau tidak seperti itu. Jadi semua bunyi gitu ya. Jadi misalnya kalau kita berkiblat pada abjad gitu ya, bunyi A, ya. Kalau dulu kan B gitu ya, sebenarnya yang benar itu pengucapannya adalah
gitu ya, a, ab, ac, dan seterusnya gitu ya. Jadi itulah alat-alat bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Nah, itu fonetik. Jadi banyak sekali jumlahnya ya. Nah, fonemik itu adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang mampu membedakan arti. Misalnya, kata ini ya, jadi dalam tatanan yang sama 4 huruf gitu ya, saya saja. Tetapi di sini yang beda adalah Y dan J yang tentu menghasilkan makna yang berbeda. Nah, itu disebut dengan fonetik. Jadi kalau kita salah ucap sedikit saja, fontnya gitu ya, atau bukan salah ucap ya, memang berbeda, itu akan membuat makna dari kata atau bunyi yang dihasilkan itu juga berbeda ya. Misalnya sakit, ini sama fontnya beberapa gitu ya, 5. Jadi sakit, rakit, S dan R itu berbeda, jadi itulah kajian fonemik yang mengkaji mengenai bagaimana bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia itu mampu membedakan arti atau makna. Nah, sampai di sini secara sederhana ya, paham ya bagaimana kajian fonologi dan bagian-bagian dari fonologi yang perlu Anda ketahui, tidak harus banyak gitu ya, tetapi di SD Anda harus paham bahwa ada fonologi namanya dalam tataran bunyi, itu mengkaji fonetik dan fonemik ya. Nah, ini yang paling penting, objek kajian bidang cakupan fonologi. Nah, ini yang saya tadi jelaskan ya, bahwa dalam alat ucap manusia itu ada fonologi-fonologi, font-font atau bunyi-bunyi yang dihasilkan berdasarkan alat ucap fungsi dan alat ucap manusia gitu ya. Nah, mohon maaf, ini alat ucap manusia dengan alat ucap manusia normal gitu ya, yang tidak mengalami masalah di dalam fungsi organnya. Nah, itu akan berbeda dengan bunyi yang dihasilkan oleh mereka yang mengalami permasalahan di dalam fungsi organnya. Misalnya, mohon maaf gitu ya, cadel atau hal-hal yang lainnya. Nah, itu akan bisa mempengaruhi bunyi yang dihasilkannya. Makanya kalau perkembangan bahasa anak itu juga dilihat dari bentuk organ ucapnya gitu ya, mulut, tenggorokan, laring, pita suara dan lain sebagainya. Nah, itu juga dilihat ya, apakah memiliki gangguan atau tidak. Nah, sehingga bisa didiagnosis bahwa, oh ini karena gangguan organ tubuh. Jadi diperbaiki dulu organnya, misalnya kalau bisa diperbaiki seperti itu dengan beberapa treatment, baru nanti akan bisa menghasilkan bunyi yang selayaknya atau sempurna dalam kajian fonologis ini, seperti itu ya. Jadi penting sekali alat ucap manusia ini, organ-organ yang dimiliki dengan penghasilan bunyi yang tepat, seperti itu. Jadi fonologi ini sangat berkaitan dengan ilmu medis ya, terutama dalam perkembangan bahasa anak gitu, atau psikologi juga mempengaruhi, juga berkaitan ya, fonologi, bagaimana bunyi dihasilkan oleh alat ucap manusia. Nah, ini ada, nanti saya cuman berikan garis besarnya aja, nanti bisa Anda baca di handout yang saya berikan ya. Fonologi teoretis ya. Nah, ini yang bertujuan untuk mengkaji bunyi bahasa guna kepentingan teoritis ya. Kemudian ada banyak sekali ya yang dihasilkan oleh alat ucap manusia misalnya. Nah, ini kalau guru SD harus mempelajari bagaimana teori-teori fonologi ini. Nah, ini salah satu bagiannya ya, yang patut untuk Anda kaji lebih dalam. Nah, ini yang penting kedudukan fonologi dalam linguistik ya.
ahli-ahli linguistik menyatakan bahwa tujuan fonologi itu adalah memaparkan pola-pola perbedaan bunyi yang ditemukan dalam suatu bahasa dan membuat pernyataan umum yang memungkinkan kealamiahan sistem bunyi tersebut berlaku untuk bahasa-bahasa di dunia. Nah, di sini juga kalau kita kaitkan dengan lokal genius yang kita punya gitu ya di Bali, fonologi ini juga bisa dikaitkan kalau nanti Anda skripsi misalnya mengkaji tentang perkembangan bahasa anak gitu ya, kemudian perkembangan bahasa dewasa bergantung pada teritorial atau tempat tinggalnya seperti itu, ini juga bisa menjadi kajian menarik. Misalnya, kenapa bahasa atau kata atau kalimat yang diucapkan antara bahasa Bali misalnya ya, bahasa Bali, Kelungkung, Karangasem, dan juga Gianyar itu berbeda gitu ya. Kenapa kalau Kelungkung, Karangasem itu kan kalau saya pernah mengkaji bahwa itu mirip dengan bahasa atau atau pengucapannya itu mirip dengan standar bahasa Indonesia secara nasional kalau kita berbicara mengenai bahasa Indonesianya. Tetapi kalau kita melihat di daerah Badung, Denpasar mungkin ya, dan juga Gianyar itu ada pemenggalan-pemenggalan suku kata atau istilahnya bunyi juga di dalamnya itu masuk ke dalam kategori yang tidak sesuai dengan standar nasional yang berlaku secara nasional gitu ya. Nah, Anda tahu sendiri gitu ya. Jadi saya juga tidak mampu untuk mendialekkannya. Itu namanya dialek ya. Dialek, idiolek gitu ya. Jadi ciri khas kebahasaan yang dimiliki oleh individu itu namanya idiolek. Kalau ciri khas yang dimiliki oleh seseorang dalam tatanan kebahasaan yang melingkupi suatu daerah itu namanya dialek ya. Jadi itu berlaku secara daerah gitu. Di Gianyar kan hampir rata gitu ya, entah misalnya di daerah-daerah tertentu di Gianyar itu ya hampir serupa. Ada yang mungkin sangat keras berlaku ketimpangan dari standar kebahasaan, ada juga yang mungkin minimal seperti itu. Jadi, nah ini kajian fonologi di sini juga memiliki peran penting ya. Misalnya ya, saya contohkan mungkin ini tidak terlalu mirip dengan aslinya, misalnya mengatakan atau mengujarkan kata galungan gitu. Kalau kita kan di Karangasem Kelungkung itu biasa galungan. Itu kalau di Gianyar itu galungan. Nah, itu kan jadi memiliki bunyi yang berbeda gitu yang keluarnya. Nah, itu merupakan kajian fonologi. Nah, ini penting juga untuk guru SD dari di mana nanti ketika ditugaskan misalnya, nah kita harus tahu pemahaman atau konteks-konteks budaya yang ada melingkupi latar belakang anak-anak tersebut. Jadi kita tidak bisa memaksakan secara serta-merta, kita bisa mengubahnya secara perlahan-lahan karena kan itu bisa menjadi apa ya istilahnya bullying atau perundungan. Ya biasa ya kalau misalnya anak-anak merasa bahwa ada yang berbeda, itu langsung riak-riaknya akan timbul sedemikian hebat gitu. Jadi kalau untuk membiasakan saya rasa itu masih bisa gitu ya, kecuali memang ada masalah di organ alat ucapnya. Oke, kemudian yang lain. Nah, morfologi ya belum kita dalam kajian morfologi misalnya ya, berbicara tentang proses pembentukan kata, morfologi itu kan pembentukan kata. Kedudukan fonologi berfungsi untuk menjelaskan proses pembentukan kata hingga variasi yang muncul dalam pembentukan kata ya. Misalnya kata cinta gitu ya, dibubuhi dengan akhiran, awalan, kemudian gabungan atau konflik seperti itu jadinya seperti apa. Nah, itu juga sumbangan kajian fonologi terhadap morfologi. Oke, ini banyak sekali sebenarnya, nanti bisa Anda kaji ya, lebih dalam. Nanti saya akan berikan ini. Dan yang paling penting adalah ini, apa sih sebenarnya Bu manfaat fonologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Nah, ini yang ingin saya tanamkan lebih dalam, lebih mendetail kepada Anda guru-guru mata pelajaran khususnya yang nanti mengajarkan bahasa Indonesia di sekolah dasar. Ini merupakan pondasi awal ya. Jadi kalau misalnya anak-anak sampai salah mengucapkan sebuah kata dalam bahasa Indonesia, itu saya bisa katakan bahwa
guru SD-nya tidak menanamkan hal-hal yang benar atau kata-kata yang benar terhadap bahasa Indonesia kita sendiri. Ya kalau bukan pada guru SD, pada siapa lagi gitu ya. Jadi saya berharapnya Anda semua calon guru SD nantinya itu memang sudah benar secara kata, secara bagaimana bunyi itu dihasilkan dan juga bagaimana untuk melafalkannya. Misalnya ya, ini Suhendra mengemukakan bahwa fonologi dapat membantu para guru bahasa dalam proses pengajaran bahasa yang efektif. Hal itu dilakukan dengan cara membandingkan sistem fonologi bahasa yang diajarkan dengan bahasa ibu para muridnya. Ini ya, misalnya kata izin. Ya, anak-anak dan saya yakin calon guru yang semester 3 ini ya, konsep pembelajaran bahasa Indonesia di SD itu masih ada yang menuliskan atau mengucapkan kata izin itu dengan kata izin. Nah, ini mungkin kenapa saya tidak langsung menyalahkan ya. Ini mungkin karena Z ya, huruf Z atau bunyi Z itu tidak lazim digunakan gitu ya. Tidak lazim digunakan. Jadi biasanya Z itu hanyalah kata-kata serapan dari bahasa Arab atau bahasa-bahasa yang lainnya diserap di dalam bahasa Indonesia. Jadi kenapa bisa muncul kata izin ini? Karena kebiasaan gitu ya. Bagaimana bahasa itu kan sistem arbiter ya. Jadi dia kesepakatan bersama. Nah, yang baku itu adalah izin, bukan izin. Nah, ini kalau sampai anak-anak SD masih melakukan kesalahan, berarti Anda tidak menawarkan sebuah solusi atau tidak menunjukkan kebenaran pada anak-anak SD. Sama dengan kata ijazah gitu ya, bukan ijazah. Tapi ijazah, ijazah biasanya ya dengan S. Kemudian ini juga kenapa fonem Z itu jarang sekali muncul, karena pada bahasa Jawa dan Melayu itu juga jarang ya, karena kan bahasa Indonesia itu akar rumputnya adalah bahasa Melayu perdagangan ya. Nah ini sama juga dengan proses kata fikir gitu ya. Jadi tolong bantu saya juga apakah ada tatanan di dalam kata bahasa Indonesia itu yang dimulai dengan F gitu ya, kecuali ya tapi jangan pakai merek gitu ya, F. Itu kan jarang sekali ya. Nah, fikir itu tidak digunakan dengan F tetapi pikir biasa ya. Nah, ini banyak sekali karena lingkungan dan juga pengaruh-pengaruh. Salah satunya adalah variasi vokal ya. Salah satunya adalah Ariel Noah mungkin yang sering berbicara fikir gitu ya. Padahal yang tepat adalah pikir gitu. Nah, inilah bukti nyata bahwa fonologi itu penting di dalam pengajaran bahasa Indonesia ya sebagai konsep dasarnya, sehingga Anda para calon guru itu tidak lagi membawa generasi ini menjadi generasi yang salah. Khawatirnya kalau yang salah ini terus-menerus kita biarkan, terus-menerus kita toleransi, terus-menerus kita tularkan, yang salah ini pada suatu saat akan menjadi sebuah kebenaran gitu ya. Kenapa kita capek-capek membuat aturan kebahasaan kalau pada akhirnya yang salah yang menjadi benar gitu ya. Jadi kita sangat terbiasa seperti itu ya, berkali-kali melakukan kesalahan-kesalahan sehingga pada akhirnya membuat stigma bahwa itulah kebenaran sesungguhnya gitu, padahal tidak ya. Z, izin ya, pikir dengan pikir bukan fikir seperti itu ya. Nah, ini juga penting. Anda cek KBBI untuk menentukan fonetik yang benar. Makhluk, ya. Yang baku itu sebenarnya apa? Makhluk, ya, bukan makhluk. Makhluk, gitu ya. Nah, ini penting. Guru bahasa Indonesia di SD, apalagi kelas 1 gitu ya, peralihan dari PAUD ke SD atau transisi PAUD ke SD. Nah, itu penting sekali Anda mengucapkan lafal yang tepat gitu ya. Jangan sekadar anak-anak manusia adalah makhluk hidup. Jadi tekankan di sana makhluk. Jadi yang benar penulisannya adalah atau pelafalannya gitu ya. Misalnya dengan a KHLUK dan bisa dicek di KBBI. Nah, biasa kan anak-anak juga sekarang kan sudah milenial sekali ya, bahwa
teknologi itu sudah di genggaman anak-anak. Jadi Anda bisa lebih mudah untuk membuat apa ya? Membuat sebuah kepercayaan untuk anak-anak kalau Anda sudah memiliki pengetahuan yang mumpuni terkait ini. Nah, ini manfaat lain dari ilmu fonologi dalam penyusunan ejaan bahasa Indonesia. Ejaan itu adalah peraturan pelambangan bunyi bahasa dalam suatu bahasa. Salah satunya ya itu tadi kasus-kasus kebahasaan itu ya, yang biasanya itu kalau kenapa misalnya salah izin itu salah gitu ya, karena dalam bahasa Indonesia ada aturan baku izin ya, karena itu diserap atau padanan mungkin dalam bahasa Indonesia seperti itu, sehingga izin itu yang sering dilafalkan mengikuti bagaimana kebiasaan alat ucap manusia di Indonesia yang tidak terbiasa melafalkan kata Z seperti itu. Dalam semua hal yang diatur tersebut, kita perlu bicarakan adalah pelambangan fonem dan grafen dalam pemenggalan kata. Nah, ini juga penting ya. Tidak semua fonem dalam bahasa Indonesia dilambangkan dengan satu huruf ya. Ada fonem-fonem yang dilambangkan dengan 2 huruf, misalnya nye gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini jadi EYD itu bukan lahir dari semau gue atau penentu kebijakan yang membuat kebijakan, enggak, tetapi berdasarkan kajian teoritis, fonetik, fonemik, fonologi di dalamnya, dan juga tataran linguistik yang lain yang nanti kita akan bahas gitu ya. Jadi itu sudah dikaji kenapa F, kenapa Z. Nah, itu merupakan kajian yang mendalam terkait bagaimana membentuk sebuah aturan penulisan ejaan di dalam bahasa Indonesia ya. Nah, pelambangan bunyi atau fonem dalam ejaan dilakukan pada bunyi suprasegmental ya. Perlambangan bunyi suprasegmental menyangkut melambangkan tekanan, nada, durasi, jeda, dan intonasi. Pelambangan bunyi suprasegmental tersebut dikenal dengan istilah tanda baca. Nah, ini penting tanda baca ya. Itu juga harus dimiliki, kemampuan ini harus dimiliki oleh seorang calon guru SD ya. SD itu merupakan tumpuan pertama dan utama gitu. Kalau sudah dasarnya bagus, nah itu ke depannya akan bagus gitu ya. Jadi kajian fonemik, fonetik, dan fonologi ini sangat beragam manfaatnya ya dalam pembakuan kata. Nah, mengenal kata sistem standarisasi menyolok. Nah, itu kan merupakan kata yang tidak baku. Jadi di sini fonologi atau bagaimana dia unsur sebuah bahasa atau kata diserap itu juga bermanfaat dalam pembakuan kata. Jadi ilmu fonologinya juga masuk di sini ya. Sistem. Jadi yang tepat itu adalah sistem standarisasi. Ya, mencolok. Lalu apa dasar penentukan baku dan tidak bakunya suatu kata? Nah, di sini ada narasinya. Dalam bahasa Indonesia, yang berwenang menentukan baku dan tidak baku suatu kata memang lembaga yang berfokus pada pengembangan bahasa Indonesia, yaitu Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Namun penentuan baku tidak baku tersebut tidak dilakukan semena-mena oleh lembaga tersebut seperti tadi ya, semau gue. Enggak ya. Tetapi selain aturan penyerapan kosakata yang telah diberlakukan untuk menyerap kosakata asing, kajian fonologis juga menjadi dasar dalam pembentukan kata baku atau tidak baku. Nah, ini ada penjelasannya. Kata sistem misalnya, mengapa kata tersebut baku? Dalam bahasa Indonesia bunyi sistem ya, tidak pernah diujarkan menjadi i, betul ya. Jadi bunyi itu tidak pernah diucapkan menjadi i. Seperti dalam bahasa Inggris misalnya atau bahasa-bahasa yang lain seperti itu. Nah, ini kan banyak sekali kenapa bisa salah kaprah penggunaan kata, bunyi dalam bahasa Indonesia ya karena ada pengaruh-pengaruh bahasa, tadi bahasa lokal ya, bahasa daerah seperti itu, bahasa asing juga, atau bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang sering diterima oleh masyarakat Indonesia. Nah, ini fonem e. Nah, ini juga fonem e dan e itu jadi pembeda ya. Misalnya teras, teras. Nah, itu juga bisa kajian fonemik ya. Sistem ini diserap dalam bahasa Inggris.
Nah, ini kajian-kajiannya. Jadi percayalah bahwa baku tidak baku itu tidak ditentukan semena-mena, tetapi ada dasar ilmu yang mungkin nanti kalau Anda di jurusan PGSD tidak terlalu mendalam ya. Tapi yang penting untuk diajarkan adalah bagaimana kata-kata itu baku untuk dikenal ya. Baku itu tidak selalu kaku ya, Nak ya. Baku itu artinya benar gitu ya, entah Anda di situasi formal atau non formal dalam mengetik gitu misalnya, di tulisan, formal atau non formal, di lisan formal atau non formal, kebenaran itu harus dijunjung tinggi. Nah, kalau baik itu baru, bahasa Indonesia yang sesuai dengan konteks situasi. Misalnya mau membeli kangkung di pasar gitu ya, tidak mungkin menggunakan, "Bu, berapakah harga satu ikat kangkung?" Tidak. Tetapi bahasa yang baik itu adalah bahasa yang sesuai dengan konteks. Kalau Anda di pasar, "Bu, satu ikat kangkungnya berapa?" Atau, "Bu, kangkungnya berapa?" Itu sudah efektif ya. Tetapi kalau benar itu berlaku di semua, tatanan, mau tatanan formal atau non formal ya tetap izin gitu. Bukan artinya bahasa Indonesia kaku, tidak, tapi itulah yang benar gitu, izin ya. Sama seperti emas gitu ya, kalau emas di lumpur pun dia akan tetap emas. Jadi kebenaran itu berlaku mutlak, tidak mementingkan, situasi di mana, formal dan non formal, izin ya tetap harus dituliskan dengan izin, kecuali Anda menyingkatnya dalam, ketikan WA atau yang lainnya. Oke, supaya Anda tidak bebal juga, itu saja yang dulu saya sampaikan ya, terkait kajian fonologi. Ingat, kesimpulannya adalah kajian fonologi itu merupakan ilmu yang patut untuk dipelajari, yang merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari bunyi, ya, bagaimana bunyi itu keluar dari alat ucap manusia, ya, bukan kaleng, bukan klakson, bukan juga suara mendukur, ya. Nah, itu bunyi. Fonologi dibedakan menjadi dua, fonetik dan fonemik. Fonetik itu adalah segala alat bunyi yang keluar dari alat ucap manusia, yang perbedaannya juga bisa dilambangkan ya, pelambangannya itu atau penulisannya juga beda. Fonemik itu adalah alat suara atau bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang membedakan arti ya. Oke, itu saja, dan saya ada beberapa pertanyaan yang nanti harus Anda jawab ya, di masing-masing drive Anda gitu ya, untuk kasus fonologi ini. Saya berikan pertanyaannya, silakan nanti Anda bisa menjelaskan secara detail ya terkait pertanyaan saya. Ini saya berikan, nanti Anda silakan menjawab ya. Anda bisa screenshot ini. Nah, oke, kalau ini yang harus Anda tahu ya. Nah, oke ya. Ini boleh Anda screenshot dan Anda jawab di drive masing-masing sebagai tugas atau kuis ya untuk kajian fonologi konsep dasar pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, bidang-bidang kajian linguistik membentuk tataran bahasa atau hierarki bahasa. Jelaskan hal tersebut ya. Tadi sudah saya sampaikan. Apakah yang dimaksud dengan bunyi bahasa? Kemudian yang ketiga, fonologi memiliki pengertian luas dan sempit. Jelaskan pengertian tersebut. Kalau Anda menyimak tadi, Anda sudah pasti paham dan bisa menjawab ini. Kemudian yang empat, apakah yang dimaksud dengan bunyi-bunyi bahasa cenderung membentuk pola simetris? Ya, pola simetris tadi yang berhubungan dengan bilabial, ya, alat ucap yang dihasilkan. Nah, itu ya jawabannya, saya kasih kisi-kisinya. Silakan dibuat di drive masing-masing, dikumpulkan dalam bentuk Word atau PDF, diisi nama, nomor presensi, dan kelas Anda. Ingat ya, presensi, bukan absensi. Absensi itu berdasarkan KBBI artinya ketidakhadiran. Presensi itu kehadiran. Ya, absensi ketidakhadiran, presensi kehadiran. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena kondisi saya sedang tidak baik tenggorokan saya sehingga menghasilkan
bunyi-bunyi yang juga tidak sempurna gitu ya, Nak, ya. Nah, ini selalu berpengaruh gitu ya, tetapi kondisi ini kan berlaku sementara gitu ya. Jadi itu saja, semoga Anda bisa memahami konsep dasar terkait tataran fonologi. Terima kasih dan saya tutup dengan Param Santi, Om Santi, 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 Om.